Yaitu pertama, kita harus bersih, kita harus jujur, dan kita harus berani. Pemimpin itu kan jujur, bersih, berani. Nah, dari calon-calon itu saya kira saya tidak kalah dalam hal kebersihan dan kejujuran. Bakal calon gubernur Lampung M. Yusuf Qohar turut mendaftarkan dirinya di penjaringan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI provinsi setempat. Yusuf hadir ke kantor DPW PSI Provinsi Lampung didampingi beberapa kerabatnya. Kamis siang, 1 Agustus 2024. Kedatangan mantan wakil wali kota Bandar Lampung itu disambut Ketua DPW PSI Provinsi Lampung, Azid Trias Tiza dan jajarannya, serta perwakilan pengurus PSI dari Kabupaten Kota Selampung. Di hadapan para kader PSI, mantan Ketua Apindo Lampung itu membeberkan modalnya nyalon gubernur Lampung. Modal tersebut terkait pengalaman Yusuf, termasuk rekam jejaknya ketika memimpin beberapa organisasi besar, juga ketika menduduki jabatan penting di kota Bandar Lampung. Ya, karena PSI kan merupakan partai anak-anak muda, jadi potensinya kan cukup bagus karena masih panjang ceritanya. Anak-anak muda kan umurnya panjang kan. Nah, saya menganggap itu luar biasa, makanya saya dengan hormat mendaftarkan diri ke PSI. Harapannya kita supaya PSI nanti bisa merekomendasi kita dan nanti kita kerjasama dalam hal pemenangan kalau kita dikasih Tuhan calon kan. Kita mendaftarkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur saya. Status Pak Yusuf di PSI seperti apa ini Pak Yusuf? Apakah kader atau partisipasi? Orang yang dituakan saja. Jadi saya dianggap oleh PSI ya karena kan boleh kan dituakan kan. Saya tidak masuk struktur tapi dituakan kan, dia kalau ada acara apa-apa diundang, saya datang. Ya siapapun orang undang, ya saya datang. Karena PSI nganggap saya orang yang dituakan, ya saya hadir. Untuk paling tidak ada manfaatnya untuk PSI dan untuk saya. Pak Yusuf, apa kelebihan kita dibanding calon lain sehingga PSI memang patut untuk mendukung kita maju Pilgub 2024, Pak Yusuf? Ya, kelebihan saya pernah jadi wakil wali kota dan saya pernah jadi PLT wali kota 4 bulan. Pada saat saya PLT wali kota, saya kan sudah tunjukkan saya tidak dipisit kota Bandar Lampung itu kan. Zaman Herman dipisit, saya 4 bulan tidak dipisit. Zaman setelah saya dipisit lagi. Nah, ada apa? Kok sebelumnya ada dipisit dan sesudahnya dipisit, saya 4 bulan itu bisa dipisit? Itu adalah hal yang sangat fundamental, potensi yang luar biasa. Yaitu pertama, kita harus bersih, kita harus jujur, dan kita harus berani. Pemimpin itu kan jujur, bersih, berani. Nah, dari calon-calon itu saya kira saya tidak kalah dalam hal kebersihan dan kejujuran. Pak Yusuf, untuk maju pencalonan 2024 ini kan kita butuh diusung oleh partai yang punya kursi di legislatif. Nah, sudah ada tanda-tanda partai mana kira-kira yang bakal daftar semua saya, dan semuanya berproses masih kan. Di PAN saya sudah daftar, di Demokrat saya sudah daftar, di Nasdem sudah, di PKB sudah, di PDI sudah. Nah, sekarang kan lagi berproses. Dan semua calon kan belum ada juga yang mendapatkan rekomendasi. Ya sama kuat. Di mereka sama saya kan sama kan. Kenapa saya harus rendah diri seolah-olah saya calon tidak punya kemampuan? Punya kemampuan apa? Berani mencalonkan diri itu punya kemampuan. Sama aja dengan Pak Herman, sama juga dengan Arina, sama juga dengan Hanan. Turun juga Hanan sekarang kan. Sementara Ketua DPW PSI Lampung, Azid Trias Tiza, menyatakan bahwa berkas penjaringan bakal calon gubernur Lampung M. Yusuf Qohar sudah lengkap. Nantinya, pihaknya akan mengirimkan berkas-berkas para bakal calon kepala daerah ke Dewan Pimpinan Pusat Partai atau DPP. Dalam waktu dekat, sebut Azid Trias,
DPP akan mengumumkan rekomendasi untuk calon gubernur yang bakal didukung oleh partai besutan Kaesang itu. Dia yakin siapapun yang nantinya didukung pastilah calon terbaik yang layak menjabat gubernur Lampung. Kalau berkas yang disampaikan ya sama ada standar berkas yang harus diserahkan ke KPU itu ya bro, ketua Dispilkada ya. Misal CV, kemudian KK, KTP, SKCK, kemudian foto, apa lagi bro? Formulir pendaftaran dan lain-lain. Gimana potensinya untuk mendukung Pak Yusuf? Sampai hari ini kan seperti teman-teman juga sudah ketahui bahwa ada 4 bakal calon gubernur yang sudah mendaftar ke PSI. Ada Kiai Mirza, ada Pak Arinal, ada Pak Herman, dan sekarang ada Pak Yusuf Kohar. Tentu saja keempatnya adalah putra terbaik dan politisi terbaik di Provinsi Lampung. Nah, nanti akan kita banyak hal yang akan kita diskusikan dulu di internal PSI, kemudian nanti juga akan kita komunikasikan dengan DPP PSI. Nanti Rekom akan turun dari DPP PSI. Jadi keempat-empatnya punya peluang yang sama, tinggal nanti bagaimana kemudian DPP pasti juga keputusan DPP itu pasti juga nanti akan yang terbaik untuk PSI Provinsi Lampung. Kalau gambaran waktu turunnya Rekom itu kira-kira ancer-ancernya tanggal berapa itu mungkin? Yang jelas sebelum pendaftaran ke KPU. Sebelum tanggal 26, 27, 28. Ya, ya. Cukup. Sebelumnya, M. Yusuf Kohar juga sudah mendaftar di penjaringan beberapa partai, antara lain PAN, PDIP, PKB, dan Nasdem.